Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati dengan NIM 2303387, mahasiswi program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam presentasi singkat kali ini, saya akan membahas tentunya tentang masalah sosial yang sayangnya masih sering terjadi di lingkungan yang seharusnya paling aman, yaitu kekerasan seksual di lingkungan perkuliahan. Bayangkan seorang mahasiswa atau mahasiswi yang seharusnya fokus pada prestasi akademik justru harus memiliki trauma mendalam karena menjadi korban kekerasan seksual. Mereka seringkali terpenjara dalam kebisuan, diliputi rasa takut, malu, dan yang paling memprihatinkan, ketidaktahuan tentang jalur hukum yang dapat mereka tempuh. Lalu, pertanyaannya, bagaimana kita memecahkan masalah ini, serta bagaimana hukum hadir sebagai solusi? Jawabannya terletak pada sebuah terobosan hukum yang besar, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang kita kenal dengan Undang-Undang TPKS. Undang ini adalah game changing yang karena pondasinya dibangun atas 3 prinsip hukum yang sangat memihak pada korban. Pertama, yaitu prinsip keadilan restoratif. Ini berarti hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi yang lebih utama adalah memulihkan korban. Korban berhak mendapatkan dukungan psikologis, medis, dan hukum untuk bangkit dari traumanya. Kedua, prinsip non-diskriminasi. Undang-undang ini secara tegas melarang penyelesaian kasus di luar pengadilan yang merugikan korban, seperti perkawinan paksa atau penyelesaian secara adat yang justru menyudutkan korban. Dan ketiga, yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi korban. Setiap langkah dalam proses hukum harus memastikan keselamatan, kerahasiaan, dan hak-hak korban adalah yang utama. Lalu, bagaimana proses hukum ini berjalan? Mari kita lihat dalam dua sisi. Di tingkat hukum pidana, korban kini menjadi jalur yang jelas. Mereka dapat melapor kepada kepolisian atau lembaga bantuan hukum yang terpenting selama proses penyelidikan persidangan. Undang-Undang TPKS menjamin korban untuk didampingi oleh pendamping hukum dan psikolog, serta memberikan kesaksian dengan cara yang melindungi privasinya. Secara paralel, di tingkat internal kampus, Undang-Undang TPKS memperkuat kewajiban universitas bersama dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang perguruan tinggi, termasuk UPI tercinta kita diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau yang kita sebut Satgas SPPKS. Tugas Satgas ini sangat krusial. Yang pertama, menerima laporan, lalu yang kedua, melakukan investigasi internal secara independen, dan tidak kalah penting yaitu menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa skosing atau pemutusan studi bagi pelaku yang adalah mahasiswa, atau bahkan pemecatan bagi dosen atau staf kampus yang terbukti bersalah. Ini akan menciptakan efek jera dan rasa aman di lingkungan universitas. Jadi, kesimpulannya, pemecahan masalah kekerasan seksual di kampus membutuhkan dualisme pendekatan hukum. Yang pertama, sinergi antara proses hukum pidana negara dengan Undang-Undang TPKS dan proses hukum administratif di internal kampus melalui Satgas SPPKS. Namun, keberhasilan ini tidak otomatis. Ada 3 langkah konkret yang harus kita dorong bersama. Tentunya yang pertama itu ada sosialisasi yang masif dan berkelanjutan tentang Undang-Undang TPKS dan hak-hak korban seluruh di Sivitas Akademika UPI. Lalu yang kedua yaitu penguatan kapasitas dan kredibilitas Satgas SPPKS UPI agar benar-benar diakses, responsif, dan dipercaya oleh seluruh mahasiswa dan staf yang ada. Dan yang terakhir yaitu membangun jaringan kolaborasi yang solid antara Satgas SPPKS UPI dengan aparat penegak hukum seperti lembaga bantuan hukum dan pusat konseling. Dengan demikian, melalui penegakan proses dan prinsip hukum yang ada, kita bukan hanya menangani kasus kekerasan, tetapi juga mencegahnya. Marilah kita bersama-sama mewujudkan UPI dan seluruh kampus Indonesia dengan zona aman dan nyaman yang bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Terima kasih.